Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmu bihis shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli biman yusiluna ilaik wa jama'na biman yajma'una alaik wa yassir lana minal a'malis sholihah ma yujibu lana dzulfa ladaik. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para habaib, para zuriyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, kaum muslimin dan muslimat yang insyaallah kita di dalam rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, dengan rahmat dan pertolongan Allah kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia, di tempat yang penuh barokah, dengan niat yang sama, dengan tujuan yang mulia adalah peringatan haul Syekh Salman Al-Madani dan haul Guru Syarwani Abdal Bamil. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Maulid Rasulullah, berkat aulia wassalihin, semua dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Diampunilah semua dosa-dosa ibu bapa kita. Mengabulkan segala hajat-hajat kita. Menyembuhkan semua penyakit-penyakit kita. Terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Dan mudah-mudahan ahli rumah tangga kita, ahli kampung kita mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mendapat rezeki yang halal yang luas. Dan mudah-mudahan kita semua selalu bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada aulia wassalihin. Dan mudah-mudahan nantinya kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala selalu menasihati lawan kita di dalam firman-Nya, wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi masa, Allah menyebutnya dengan kata-kata sumpah, menunjukkan ini penting kita pahami, penting kita kaji kandungan ini ayat. Sesungguhnya manusia mendapat kerugian. Allah mengatakan manusia ini banyak mendapat kerugian.
dan kecuali kada Allah yang selamat lepas daripada kerugian adalah orang beriman. Alhamdulillah kita adalah orang beriman. Abah kita alhamdulillah orang beriman. Mama kita alhamdulillah orang beriman. Ahli rumah tangga kita adalah orang beriman. Apa dimaksud adalah orang beriman, orang percaya hatinya bahwa mempunyai Tuhan, yang nama Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menghidupkan kita, Allah lah yang telah mematikan kita, Allah lah yang maha menentukan. Tinggal kita memperhatikan iman kita apakah meningkat, apakah iman kita ini melemah. Keyakinan kita kepada Allah apakah sudah kuat, apakah lemah. Sebab kita ini adalah orang biasa, bukan malaikat, bukan nabi. Kalau malaikat dan nabi selalu imannya meningkat. Adapun kita kadang kuat, kadang lemah. Lalu apa yang kita imani? Percaya kepada Allah, percaya kepada kitab-kitabnya Allah, percaya kepada kita, percaya kepada malaikat-malaikatnya, percaya kepada segala rasulnya, percaya dengan adanya kiamat. Percaya kita takdir baik, takdir jahat datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi salah satu tanda imannya kuat, sambungan itu ayat wa aminas sholihat. Tanda orang beruntung beriman dan beramal soleh. Istilah kita amal soleh itu kalau ya rukun Islam, mengucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku menyaksikan dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berkuat hanya Allah. Lalu apabila Allah yang berkuat, pahit dan manis semuanya datang dari Allah. Semua kekuatan Allah pasti ada hikmahnya, ada rahasianya, ada kebaikannya. Lalu kita beradab dengan Allah. Apabila Allah Ta'ala melimpahkan berbagai macam nikmat, alhamdulillah kita. Termasuk di antara nikmat Allah adalah kita bisa mengumpul di majelis yang mulia. Kita membaca maulid, membaca macam-macam pujian kepada Rasulullah. Satu kali kita membaca salawat, satu kali kita memuji Rasulullah, kita mendapat rahmatnya Allah. Amin. Apa dikehendaki rahmat Tuhan? Kasih sayang Tuhan. Jangan malah kasih sayang Tuhan itu hanya sayang ketika keimanan. Minatu sayang lawan kita ketika keimanan. Padahal sayangnya manusia hanya terbatas. Kalau kesayangannya Allah Ta'ala luar biasa. Dijanji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengucap salawat satu kali dibalas 10 macam kejaduman kepada rahmat. Salah satu 10 macam rahmatnya Allah
Subhanahu wa Ta'ala, kita dimasukkan Allah di dalam surganya. Dan kita dimasukkan Allah di dalam surganya berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu termasuk amal soleh. Dan salawat menuntut ilmu ini amal soleh. Jadi amal soleh itu yang mengucap dua kalimat syahadat. Hati kita memandang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita paham bahwa semuanya dari Allah Ta'ala, kita bisa lapang. Ala dzikrillah tasma'innul qulub. Perhatikanlah dengan mengingat menyebut Allah Ta'ala, hati kita menjadi tenang. Karena jalan untuk menenangkan hati kecuali kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan kita ini banyak gelisah, banyak keluh kesah. Apakah lagi pulang pedagang kita sunyi, penjualan pada kayu, kamu gelisah ya. Dikatakan kesusahan yang menimpa kita pada selama-lamanya silih berganti. Kadang nyaman, kadang sakit. Kalau kita menghitung ulang banyak nyamannya juga pada sakitnya. Asal kita bertauhid, asal kita beriman, paham jaya. Sampai dari banyak kada paham, akibat kada paham, lalu keluh kesah, lalu gelisah. Mudah-mudahan kita mau berilmu. Jalan supaya tenang harus lewat ilmu. Jalan supaya tenang harus ada bimbingan-bimbingan dari ulama. Yang kedua, syahadat yang kita baca, wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita menyaksikan, meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Harus kita percaya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Di antara yang disampaikan Rasulullah, kata Nabi, setelah kita hidup ada mati, setelah dunia ada akhir. Jadi kita di dunia ini hanya sebentar, hanya satu hari. Allah Ta'ala menempatkan kita di dunia untuk beramal, untuk membuat semua menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disampaikan Nabi harus kita yakin, harus kita percaya. Nabi itu adalah utusan Allah, hamba Allah yang betul-betul sempurna ibadahnya kepada Allah. Harus kita meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan makan, kita meniru Nabi. Jangan sembahyang, harus meniru Nabi. Jangan berpakaian, meniru Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau, hai kekasihku Muhammad, yang kami lakoni sebagai pembawa. Ingin kita mendapat rahmat daripada Allah, ikutilah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun ibadahnya maupun bagian usahanya meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua daripada rukun Islam kita itu sholat, sembahyang. Sama syahadat itu anakannya di hati, tanda betul kesaksiannya kepada Allah, keyakinannya kepada Nabi, ini beribadah. Sholat, sembahyangnya. Apabila kita sudah balik berakal, tugas kita menghadap kepada Allah dengan sembahyang. Ini ibadah sembahyang, ibadah yang paling hebat,
langsung Nabi menerima ibadah salat itu dengan Tuhan langsung Nabi ambil. Adapun ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji itu melalui wahyu. Kalau sholat langsung Nabi terima kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa sembahyangnya betul, bacaannya betul, jalannya betul. Kalau bisa sembahyangnya khusyuk. Karena sembahyang itu mengandung bermacam ibadah terkumpul di dalam sholat. Selama akal kita sehat, pada boleh kita meninggalkan sembahyang. Tetap diwajibkan kita sembahyang. Sekalipun kita dalam keadaan sakit, pada bau itu pada yang pada bau berdiri adalah baru. Nah, jadi mudah rumah tangga kita ini ahli ibadah, menjaga lawan sembahyang, memperbaiki lawan sembahyang. Apabila kita ini menjaga hukum-hukum Allah, kita kenal dibalas Tuhan, semuanya kita dijagakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ulang wajib masjid mewah-mewah, musola, isi makhluk kami. Apabila di satu kampung pun menjaga lawan ibadah, sembahyang dengan berjamaah, kampung itu dimujani dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Harus kita berkumpul dalam kebaikan. Berkumpul dalam kebaikan ini mengundang rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apakah lagi sembahyang sangat baik berjamaah. Apabila kita sembahyang dengan berjamaah, pasti diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekalipun kita sembahyangnya memalamun pada sempurna, pada ingat tapi berjamaah, berkat berjamaah berkumpul lawan yang baik, sehingga amal kita ditulis Tuhan menjadi baik. Amin. Kalimat waktunya berjamaah. Inilah yang diwasiatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, as-sholat, as-sholat, sholat, sembahyang. Kadang ilmu yang memulihkan sembahyang itu ada juga lagi. Wah, ini banyak malah kajian-kajian tentang masalah kebatilan yang melemahkan lawan syariat. Ini kadang menunjuknya. Rasulullah itu sembahyangnya sampai kaki beliau patah. Ubudiyahnya, penundukannya kepada Allah Ta'ala sangat luar biasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ibadah salat ini menjadi mudah, menjadi gampang? Harus kita tulung bertulung. Kalau lagi kada ingat Nabi namanya abahnya sembahyang ini tugas kita lawan Tuhan, hubungan kita lawan Tuhan. Kalau bini kada ingat, nah lagi nama ingatan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong-tolonganlah ya Nabi dalam amal kebaikan. Harus kita wujudkan di rumah tangga kita ini berhubungan dalam kebaikan. Antara lain kebaikan itu adalah sembahyang. Saling ingat adalah mengingatkan. Dan lagi adalah di antara rukun Islam itu adalah zakat. Kalau kita berdagang sampai besoknya berzakat, zakat itu namanya konversi. Malu kita berusaha pasti ada salah, ada bisa berdusta. Tuhan dengan kasih sayangnya membikinkan amalan konversi dosa adalah zakat. Ia bersedekah, jangan apik, jangan bakhil. Tetapi kebanyakan manusia ini tambah kaya, tambah apik.
tambah berduit, tambah sayang. Kenapa jadi aktif? Kenapa jadi sayang? Ia menganggap harta ini adalah milik aku. Harta ini banyak ini adalah karena kesungguhan aku berusaha sampai aku sugih. Padahal kita ini sugihnya kayaknya mendatang, berduitnya berduit. Kita asal usulnya pada misi apa-apa. Kalau kita itu daripada rahim ibu, kecilannya adalah biar nambah sama duit, adalah biar nambah pakaian. Kan ada pakaian datang berduit, pangkat datang berduit. Apabila sifatnya datang berduit, ini ampun Tuhan. Jangan kita merasa memiliki. Apabila kita merasa memiliki, lalu hilang, lalu sakit hati ya. Nah, jadi melatih jangan sampai merasa memiliki, kita laksanakan kehidupan bersedekah, berzakat. Zakat ini menambah harta, menambah keberkahan dalam usaha. Wali banyak menangkan zakat ya. Kalau umat Islam ini mau melaksanakan zakat, agama Islam ini baik. Tapi di antaranya banyak menghampiri. Namun umat Islam memakai hukum Tuhan mau berzakat, insya Allah urusan agama ini lancar segala-galanya. Sekolahan lapas untung, masjid nang beruntung lapas untung, nang sugihnya paham, nang banyak nang sugihnya apik. Kadang-kadang nang sugih ini bagapun lawan bana dia masjid. Adakah nang kamu dibantu di masjid, apalagi kalau di masjid. Oh juga nanti banyak. Kadang-kadang nang dikarenakan lagi yang menyumbangkan. Pada juga takut dia. Ngomongnya. Baik takut lagi apik. Nah, jadi mesti nang sugih itu paham. Oh ini kadang hasilnya ya kan. Jadi kaumnya belum begini ya kan. Nah, ini berjulung-julungan. Kita namanya melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita ini hanya satu. Pada dua kali harus kita berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jadi apik engkel merasa memiliki? Jadi jangan kumpul, jaga hati, kosongkan hati, jangan merasa misi. Kalau bisa pulang jangan merasa misi ujub. Sebab nang misi ujub itu Allah Ta'ala. Namun merasa biji lalu sayang. Nah ada kisah dulu kumpul kamu ini anak meninggal dunia. Lalu bocah lawan anak, nah bawa abah nak kemana sawit. Bah beradas anak mengambil abahnya sudah tua. Sampai ke batang sawit. Nah, ini orang mulai pun sawit ini tak boleh sini. Sampai di ujung itu lah dikatakanlah jika ada ampun di sini. Jadi memadamkan keadaan siapa. Ampun getong adalah keadaan di sini. Jalan pulang kepada apa misalnya. Nah, mulai sini sampai ke situ ada ampun aku, ampun orang. Bagaimana apa? Ada ya pada di pantasnya pembicaraan. Jadi malah dari tauhid bahwa kita ada dalam siapa. Hanya di sifatnya sama cara. Sehat dititipkan Allah Ta'ala, kaya dititipkan Allah Ta'ala. Tuhan mendatangkan sehat gunakan Tuhan mendatangkan kita kaya, kita gunakan untuk ibadah.
Sebab kita ini dijadikan Allah Ta'ala di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita beribadah betul, duduk dengan Allah Ta'ala sempurna, dibalas Allah. Makhluk semuanya kena akan cinta kepada kita. Termasuk Syaikhman Al-Madani Nakika Haulikin Wali Allah Ta'ala Wali Kutub. Semua murid-murid sini jadi wali. Semuanya murid sini semuanya hebat. Karena mengamalkan amalan sini hatinya terlindungi. Karena mengamalkan berikan daripada Syaikhman, matinya kena husnul khotimah. Amin ya Allah. Nah, kita mau di sini sebagai tanda kita lawan sini. Jadi Imam Ghazali kalau Imam kada mampu menjadi wali, karena Imam menjadi pencinta wali. Jangan sampai benci lawan wali, memusuhi lawan wali, kita bahaya. Selain zakat adalah haji. Haji ini adalah amal soleh. Nah, mudah-mudahan kita diberi Tuhan rezeki yang banyak, rezeki yang halal, sehingga kita bisa naik haji. Amin. Menjadi tamunya Allah. Jangan pepegang Rasulullah menjadi tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Haji ini diwajibkan bagi kamu nangkal mampu diwajibkan, apalagi sampai berutang-utang ya lah. Nah, kita berdoa sampai ke Makkah Allah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masuk amal soleh itu kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita berjudi, jangan sampai kita berbuat zina, jangan sampai kita tuh jadi maling, menyimpang, menjadi hidup nangkana halal. Itu termasuk amal-amal soleh. Termasuk amal soleh itu akhlak-akhlak di dalam haji harus kita ikhlas, harus kita betul-betul cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, cinta dengan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia adalah amal soleh. Tentu ingin amal soleh kita diterima, harus kita beramal dengan pakai ilmu. Harus kita beramal daripada itu ada bimbingan daripada Syekh, ada bimbingan daripada guru yang wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ditambah lagi kata Allah, tanda-tanda manusia yang beruntung selalu kita tuh dapat kawal sambil menyampaikan nasihat agama. Kayak keadaan iman kita hari ini, apakah kuat, apakah lemah? Kayak ibadah kita, apakah banyak, apakah sedikit? Itu tanda beruntung, membicarakan ibadah, membicarakan ilmu, membicarakan masalah keyakinan hati kepada Allah. Bagaimana hati kita bisa sampai, bisa ada. Kita kebanyakannya kalah bila kumpul lawan kawan akan ada kisah ilmu, ada kisah nabi, kisah wali, enggak kisah hasil peromok. Nah, apabila kita ini banyak kisah-kisah dunia, kalau ada kisah ilmu, itu bertambah hati kita ada, bertambah hati kita kerasnya. Sambil kita tuh menuntut ilmu, memperoleh ilmu, melihat keadaan diri kita. Jangan sampai kita tuh sibuk melihat keaiban orang lain. Bahwa si anak itu dia aktif, bahwa si anak itu dia sombong. Padahal kita lebih sombong pada dirinya. Nah, jadi kita tuh kalau menjadi umat Nabi yang beruntung, sibuk kita tuh melihat keadaan diri.
bagaimana imannya aku, bagaimana amalku. Seharusnya kita kayak itu ya. Melihat kawal baik, kita ikuti kebaikannya. Melihat kawal jahat, kita ingat dengan kejahatan kita. Misalnya dia melihat kawal kepanau, kita ingat aku ini kepanau juga ya. Ada aib juga ya. Nah, ada kecelakaan juga ya. Jadi kita kalau bisa menjadi golongan umat Nabi namun untuk sibuk memperbaiki hal kita, sibuk kita kembali hati kekurangan kita, ya, sampai kita suka menjadi keaiban orang lain itu ada baiknya. Nah, dalam kesempatan ini ulun hendak mengijazahkan dua macam buku. Pertama adalah buku Sama dan waktu bahasa kita sebuah jalan supaya hati kita ini membuat cinta amalan supaya batin kita ini kuat dengan mengamalkan wiwitan daripada orang soleh. Kebanyakan orang soleh itu amalnya selain daripada amal sembahyang dan yang lainnya adalah Jangankan saya sama ini amalannya hanya 3 macam kalimat. La ilaha illallah dibaca sebanyak 166 kali. Ada banyak satu macam ya. Yang kedua kalimatnya Allah dibaca 66 kali. Yang ketiga kalimatnya dibaca 77 kali. Fungsinya la ilaha illallah ini untuk memperbaiki hati kita sehingga hati kita bisa menjadi tenang, hati kita menjadi lapang. Adapun kalimat Allah ini untuk memperbaiki hati kita. Di awal kita ini ada rahasia Tuhan, hati dan roh. Hatinya baik, rohnya akan jadi baik. Kalimat dibaca ini untuk memperbaiki rahasia yang ada di dalam roh kita. Apabila membaca ini amalan setelah sembahyang subuh, karena habis membutuhkan ada sembahyang lagi. Ini tempat waktu untuk berzikir. Allah Ta'ala membagi rezekinya itu setelah salat subuh. Jadi kalau kita ingin hidup berkah setelah salat subuh itu kita beramal memiliki pekerjaannya. Allah membagi rezeki batin, rezeki zahir setelah subuh itu ya. Jadi kita membangun rezeki itu dengan pekerjaan. Nanti kalau bisa ada sunnah subuh itu pekerjaan. Jangan masuk ke usaha membayar subuh karena berzikir karena lupa lawan Tuhan untuk kehidupannya sangat susah akibat lupa lawan Tuhan. Yang kedua waktu membacanya setelah habis sembahyang. Kalau bisa amalan ini dibaca pagi sore jalan. Lamun kada kawaja baca seminggu sekali diamalkan. Ada kawa seminggu sekali diamalkan, sebulan sekali diamalkan. Umpama kada kawa juga sebulan sekali, nah baca satu sekali dibaca. Supaya kita termasuk golongan pencinta saja. Andai kata kada kawa juga sibuk ya. Ada kawan di kampung-kampung kaumnya yang sunatnya, nah amalkan saat asa umur hidup sekali. Insya Allah kita akan masuk dapat fadilahnya ya. Kamu kada kawan itu mati. Jadi harus dipaksa, dibiasakan ya. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah, kawan amalkan, kawan baca. Pada saya zaman pernah mengamalkan amalan sijil, matinya kena husnul
Amin. Matinya beruntung, matinya baik. Amin. Yang kedua dia sesambat orang mengamalkan amalan sijil batinnya kuat. Dicoba Tuhan dengan macam-macam cobaan, ini tenang dia. Ini yakin ini semuanya dari Tuhan ada hikmahnya. Diberi Tuhan ma'rifat, diberi Tuhan hatinya tambah mantap, tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini namanya akhirnya ya kan. Nang ketiga dunianya urusannya dipermudahkan Tuhan. Umpama biar kawin bila sulit, insya Allah dimudahkan Tuhan. Karena saya sama rezekinya ditambah-tambah Tuhan, sehingga jadi dikayakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab orang ahli ibadat, ahli zikir ini menjadi pegawai Tuhan. Setiap menjadi pegawai Tuhan, Allah Ta'ala langsung menggaji. Harta Tuhan dari segi Tuhan simpan. Banyak dari susah-susahnya. Nah, alhamdulillah kita mengamalkan amalan saya sama. Alhamdulillah ulun kada bisa kesulitan ini. Daripada kesulitan makan ayam, makan bau, gitu. Dimudahkan. Karena kita menjalani jalan yang soleh. Penting kita menjadi amalan sugih untuk ibadah kesugihannya. Kalau kita sugih, mudah. Maka sedekah kawa, antar membantu orang susah kawa, antar naik haji kawa, antar menaiki haji kawa. Haji yang kawin sedikit. Kalau kita baca dalam kitab Ihsan Ma'ibad, di akhir zaman itu penting kita sugih. Nah, kalau kita sugih, kadang Allah namanya semakin macam-macam di laman kita. Tapi laman biar susah, nah mudah ditipu, mudah dibeli. Karena masuk ini banyak orang mengaku-ngaku habis, padahal habis, potongannya habis. Anak banyak mengaku habis, pada duit. Di kampung di sini kena mengaku bangsanya al-Qos. Ketahuan kena Mbak Ali pulang, saya pulang kampungnya al-Aqla ya kan. Itu kan apa jadi mengaku itu pada duit. Jadi penting kita ini berusaha sambil memilih. Insya Allah rezeki kita akan ditambah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jadi pegawai Tuhan. Kalau jadi pegawai Tuhan, untung bahagia kita menjadi pelayan Rasulullah. Kata ulama, perlu kita niatkan di hati kita, ya Allah, ulun hidup ini ulun gunakan kesehatan untuk membantu agama kita, untuk membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan untuk membantu Rasulullah dengan ilmu, mengamalkan ilmu, menuntut ilmu, kita jadi pegawai Tuhan. Yang selanjutnya adalah ijazah bertahlil pakai nasib. Nah, nasib itu qasidah dibaca waktu kita bertahlil, supaya kita banyak dapat bacaan tahlilnya, zikirnya. Lalu nasib itu diamalkan oleh Datuk Kalambayan, itu Datuk Kalambayan berbeda zikir itu nasib. Sebab kita ini penulakan perlu ada dihitung dengan nasib. Nasib itu qasidah dibaca waktu kita dan zikirnya, sehingga hasil zikirnya banyak. Nah, sahabat ingat pada cerita kita nasib, bacaan ini kita hadiahkan pada dalam sesama untuk membangun kaum ulama-ulama. Mudah kita dapat syafaat. Nah, jadi sebagai ijazah kepada semua ini jamaah yang ikuti apa namanya baca ya Pak. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله محمد رسول الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا يا الله الله يا الله يا الله يا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Nah, jadi kepada semua ini jamaah dua macam buku ijazah dan Qassamania ijazah nasib kepada semua ini jamaah ulul ijazah. Mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, berkat Allah Rasulullah, kasih zaman, mudah-mudahan kita semua bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan mudah-mudahan kita semua nantinya mendapat husnul khatimah. Amin.